Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA. Mungkin materi yang saya sampaikan ini karena untuk mempersiapkan calon pengantin pada saat ini mungkin panjenengan itu kurang begitu tapi selanjutnya setelah panjenengan nanti membentuk suatu rumah tangga itu mungkin panjenengan baru merasakan oh begitu pentingnya ilmu ataupun masukan-masukan yang kami sampaikan kepada panjenengan karena ini berkaitan dengan kesehatan seorang ibu. Nah, seorang ibu untuk nanti melahirkan, sebelum melahirkan mesti mengandung dulu sampai melahirkan sampai masa nifas. Jadi mohon ini sudah agak begituan panas. Jadi mohon kesabarannya untuk bisa mengikuti ini kegiatan ini dengan baik, biarpun dalam suatu kondisi yang setengah rodo anget, tapi wong panjenengan itu karena ada yang di sampingnya mungkin tambah panas nah panasnya dimpet. Nah ini kami mulai dulu ini menjaga kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Ini awalnya pernikahan dulu untuk membentuk suatu keluarga itu mestinya diawali dengan pernikahan. Apa itu pernikahan? Nah ini awal terbentuknya suatu keluarga jelas akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan dari calon pengantin. Nah jadi antara perempuan dan laki-laki membentuk suatu kesepakatan, membentuk suatu janji bahwa di situ kedepannya akan menjadi suatu bentuk keluarga yang awet. Yang awet dalam arti berjalan sesuai yang diharapkan panjenengan dari awal sampai nanti nenek, kakek, tidak ada suatu halangan tidak ada kendala yang berarti yang intinya adalah bubar ke rumah tangga, tidak ada seperti itu. Harapan dari awal memang saat ini panjenengan intinya iku mung anane seneng karena apa? Karena belum pernah merasakan hidup berkeluarga kalau kita itu sudah ibaratnya mangan uyah mangan uyah ki wis tanek tapi untuk panjenengan itu kan baru mulai monggo nanti dengan melihat lingkungan panjenengan dengan mendapatkan ilmu itu juga merupakan sangu panjenengan untuk membentuk suatu keluarga ke masa depan nah ini kemudian setelah panjenengan ini menikah diharapkan akan merasa tenang merasa nyaman karena apa? Sudah ada pendamping, sudah ada yang mendampingi. Yang laki-laki sudah pendamping perempuan, yang perempuan sudah ada pendamping laki-laki. Jadi sudah tidak perlu dikhawatirkan jika nanti dalam melaksanakan kegiatan di luar Jadi ono sing dijagake, nek kerja ya ono sing metu, nek nang omah ya masih ono sing masake. Jadi misalnya ora iso tuku sesuatu tapi bisa dengan yang satunya lagi untuk dimintai pertolongan atau bantuan. Kemudian enggak masuk Nah ini dalam materi ini saya sampaikan untuk mengenali kesehatan reproduksi panjenengan semuanya dalam hal ini adalah kesehatan reproduksi laki-laki dan kesehatan reproduksi perempuan karena ini dalam suatu kegiatan yang panjenengan lakukan bersama-sama untuk mewujudkan atau membuahkan
hasil generasi yang sehat dan yang kuat nggih. Karena apa? Tujuan menikah itu apa? Adalah untuk apa, Mbak? Ibadah, betul, ibadah. Terus yang kedua, memperoleh keturunan, ya, memperoleh keturunan. Yang jelas kalau keturunan, pengen ini keturunan yang sehat, nah, keturunan yang kuat, yang cerdas, keinginan seperti itu. Nah, dari situ kita sebagai orang tua atau kita yang sebagai calon ini, nggih, panjenengan itu harus mempersiapkan secara fisik. Nah, dari psikis disiapkan, kemudian dari faktor fisik juga disiapkan semuanya. Nyun sewu, untuk usia adakah yang kurang dari 20 tahun? Perempuan? Ada betul? Nah, kalau tidak ada, alhamdulillah berarti panjenengan semuanya sudah melakukan ini, nggih, yang sudah sesuai dengan standar, ya, standar kita dari kesehatan, nggih. Karena usia reproduksi sehat itu kan 20 sampai 35 tahun, nggih. Kalau kurang 20 itu nanti pada saat panjenengan melakukan perkawinan untuk memperoleh keturunan diharapkan untuk bisa menunda dulu, ya, karena dimungkinkan usia kurang 20 tahun adalah untuk reproduksinya kurang matang, ya. Ini, nah, pengertian dari kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang bertujuan untuk mencegah, menjaga dan mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. Nah, ini jelas kalau kita mencerna kata reproduksi itu mesti hubungannya dengan seksual, karena di sana untuk membentuk atau memperoleh keturunan tadi kita harus melakukan hubungan suami istri yang jelas seperti itu. Dan itu pun ada ilmunya, tidak hanya sekedar bikin-bikin enggak, tapi secara agama ada doanya, dari kesehatan pun untuk melakukan secara sehat bagaimana itu juga ada ilmunya, tidak sanggasroh, Nah, karena apa? Keinginan kita kan tujuannya untuk memperoleh generasi atau keturunan yang sehat, cerdas dan berkualitas seperti itu. Kemudian, nah, untuk selanjutnya adalah hubungan setara antara pasangan, bahwa kesehatan reproduksi adalah urusan bersama, bukan hanya perempuan. Nah, ini yang kadang masih menjadi apa itu pemikiran seorang laki-laki yang egonya tinggi. Ini berbicara yang egonya tinggi, bahwa kesehatan ini mengenai kehamilan, persalinan itu urusannya wong wedok, ya. Urusanku wong lanang intine ukur menai nafkah, tidak seperti itu. Jadi panjenengan seorang laki-laki sebagai kepala keluarga diharapkan mampu bisa mengayomi, menjaga, memberi nafkah atau melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya, ya. Jadi selalu siaga dalam hal ini kesehatan. Mengharuskan suami harus tetap mendampingi istrinya dalam kondisi pemeriksaan kehamilan, apalagi melahirkan. Panjenengan dituntut bisa mendampingi. Hal itu apa? Yaitu tadi salah satunya adalah melindungi jika nanti ditemukan pada saat pemeriksaan kehamilan ada gangguan atau kelainan pada hasil dari pemeriksaan bidan, panjenengan sebagai suami harus mengetahui, Makanya kalau melakukan mengantarkan istri periksa, untuk bisa ikut masuk, bukannya panjenengan diperiksa mboten, ya, malah mengetahui bagaimana apa yang dilakukan bidan dalam memeriksa istrinya, untuk mengetahui hasil pemeriksaan itu apakah kehamilannya normal atau tidak, ada kelainan, itu panjenengan yang berhak tahu dan berhak tanya, monggo Bu, adakah kelainan yang ada di istri saya, apakah ada hal-hal yang perlu kami tindak lanjuti seperti itu, ya. Monggo besok untuk bisa diingat neng diwae dek tak terke. Nah, itu
kecuali jika panjenengan sebagai apa itu laki-laki yang bekerjanya itu di luar, yang mungkin tidak bisa mendampingi saat istrinya membutuhkan, ya. Jadi jika ada ini masalah, ya, masalah mengenai antara organ laki-laki dan perempuan itu milik panjenengan berdua bersama. Karena apa, sudah ada kesepakatan sejak awal, berjanji sehidup semati. Ngoten mboten Mas? Tenan pora iki. Nah, kalau sudah seperti itu, apapun yang terjadi di kondisi istri juga merupakan kondisi suami. Jadi jika terjadi di kondisi suami juga istri jadi bareng-bareng. Nah ini ya, organ-organ reproduksi. Ini untuk perempuan, ya ini perempuan, apa yang termasuk organ reproduksi bagi perempuan? Nah ini ya, ovarium, satu ovarium, ini indung telur, terletak di kanan kiri rahim. Nah ini ya, ini kanan kiri rahim ovarium ini. Nah ini ovarium. Kemudian fungsinya untuk mengeluarkan sel telur, ya. Jika perempuan ada sel telur dikeluarkan dari situ ovarium, kemudian dari pihak laki-laki mengeluarkan sel sperma. Nah, ya. Nanti dilanjutkan dengan ini uterus. Nah, ya, uterus itu rahim. Fungsinya untuk menempelnya sel telur tadi yang sudah dibuahi. Nih, uterusnya ini, ini. Tadi kan ada sel telur yang dibuahi di ovarium. Di sini ditangkap dengan ini, ditangkap dengan tuba ini untuk lari ke sini. Makanya untuk proses kehamilan itu tidak seketika jadi, ada prosesnya. Ya. Antara membuat sama hasilnya kapan itu kan perlu proses. Nah, makanya setelah terjadi di sini ketemu antara sel sperma dan telur ini menempel di dinding rahim ini, di uterus ini, yang nanti di situ akan bertumbuh dan berkembang, ya sesuai dengan umur kehamilan. Kemudian ada serviks atau leher rahim, membuka saat persalinan. Nah, ini yang panjenengan besok pada saat istrinya melahirkan, panjenengan sebagai tadi yang nitip tabungan yang gini Mbak ya, tabungannya wis manak, nah manaknya metu, panjenengan juga harus tahu, ya. Kecuali sing tidak punya nyali, nah sing randi nyali aku pegel, aku ora tegel, nah tapi diusahakan panjenengan tegel, ya, tegel mendampingi, tegel ngerti bojone sing merem melek. Dalam hari ini wong melahirkan kuwi toh nyawa, toh pati di situ semua, ya. Jadi panjenengan juga ikut ben ngerti rekasane wong wedok kuwi kaya ngopo nek pas babaran, ngerti bayi lahir dhisik sing metu ben ngerti. Ben ora semena-mena karo wong wedok. Nek saya ra ngerti prosesnya to Mas Mbak nggih. Alah lahirane ya ngono kae. Nah, engko nek ning jaba lali jenengan ra kelingan ngomah. Nah, jadi nek ngerti kan prosesnya, aduh jebule rekoso tenan ya, mesake wong wedok dirawangi koyok ngono wis nggawa sangang sasi nggih to. Merono mrene digowo. Kowe jenengan sing laki-laki sanggup rak dititipi nganti sangang sasi dipamarke rono rene. Ayo. Ki nek ra wedok sak kuat-kuate wong. Nah, wis ora kuat. Nah, jadi ning kono ki ngerti jenengan oleh bekah bekuh nanti koyok ngono. Nek ora ana lancare nggih, nek ora ana lancare ra iso lair rene bidan deret-deret tekan rumah sakit, ya, dilakukan operasi. Kuwi proses yang menyakitkan lagi. Durung neng omah engko pada saat setelah proses seksio perawatan di rumah ini rekoso meneh. Jadi monggo dengan melihat ini panjenengan bisa berpikir lebih panjang lagi betapa risikonya perempuan itu untuk tadi nggih membentuk keluarga yang betul-betul nek wong wedok tenanan nggih wis menyerah. Jadi untuk perempuan sebagai kodratnya harus ditompo nggih Mbak, diterima. Asal saling tadi sepakat, tidak boleh yang satu goyah dalam arti sing ngerti rono-rono. Nah, itu ya. Kemudian vagina. Vagina ini yang kemaluan.
tempat manis saat senggama. Nah, dalam hal ini ilmu ini tidak tabu nggih Mbak nggih Mas. Wong ya wis gede-gede dan itu nanti panjenengan jalani di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang ana rasa isin, ora ana. Sing penting satu sama lain sudah saling memiliki. Nah, aku wis duwe. Nah, nggih. Nang kene wis dipasang dhewe-dhewe. Bapake ya wis pinter kok. Nah, wis. Munggone metu ya sik kelingan. Oh, iki ya, nggih. Wis mambu keringete dhewe-dhewe iki sapal. Jadi vagina itu, nah ini nggih, nah ini tempat tadi penisnya. Untuk tempat penis masuk ini ya lewat vagina ini ya. Ini secara gambar nggih, gambarnya seperti ini. Kemudian labia bibir kemaluan. Nah labia itu di luar sini nggih, ini di luar sini. Nah ini nanti kalau panjenengan pengen peso secara detail nggih, nek perempuan nyocok iki utawa panjenengan pengen lebih jelas lagi bisa di mbah Google-nya itu nggih, HP ini panjenengan itu sudah luar biasa. Pengen ngerti toh kesehatan reproduksi seperti apa? Bisa di situ. Nek sing wedok dicocoki karo barange dhewe, ora apa-apa ya. Sing lanang yo ngono. Udah ora sing dijelaske Bu Mimin. Nah, nggih. Jadi nanti bisa ini dicocoknya bener apa ora sesuai yang diterangke tadi. Nah ini untuk laki-laki. Nah nggih, ana wedok ya ana lanang nih pasangan nih. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari apa? Nih, testis atau buah yakar, nggih. Cara niki apa Mas? Sing bulat itu loh. Apa? Nek ngarani ndok. Boleh diwid-diwid ya. Nah itu ya, ini yang untuk memproduksi sperma ya di situ tadi ya. Ini nanti ada di belakangnya. Skrotum, nah, skrotum itu kantong buah zakar yang mengatur suhu testis agar tetap relatif tetap ya. Jadi suhu ini ben sakmono terus, ora ono jenenge skrotum utawa ini kademen, enggak ada. Nek ana kantong berarti kanggo menghangatkan nggih. Ora ana kancilan ya ora ana ning ngono. Karena memang sudah dituntut dia untuk mengatur suhu di testis itu tadi. Coba ini. Nah, ini skrotum kantongnya, ini testis ya. Ini yang tadi dibicarakan ya. Kemudian kemudian vas deferens saluran sperma, ada lagi. Kemudian prostat menghasilkan kelenjar mani memberikan makan pada sperma. Sperma ini yo jebol yo dikasih makan. Nah ini ya, jadi monggo untuk panjenengan yang bersuami ini untuk bisa mengkonsumsi yang bergizi ya, dalam hal ini dari halal secara agama halal ya. Dimaami sing halal-halal calon bibit niku nggih. Jadi nanti insya Allah kalau panjenengan rezeki yang panjenengan makan itu dari yang halal, otomatis nanti harapannya keturunan yang dihasilkan juga baik nggih, cerdas, sehat, berkualitas seperti itu. Kemudian untuk laki-laki kalau ingin menghasilkan produksi yang sperma yang berkualitas untuk tidak mengkonsumsi satu nggih nafsa ya, kemudian minuman beralkohol. Nah, merokok itu mestinya juga berpengaruh, tapi kemungkinan kalau dipersenkan juga ada pengaruhnya di sana. Yang jenenge wis kebiasaan ya. Ada kebiasaan itu untuk menghilangkan itu ya susah, paling tidak dikurangi ya Mas nggih. Ki sing rak ngerokok sinten nggih? Dari sekian itu banyak. Oh mboten Mas, teng mriki mboten rokok ta? Nah, tenang Bu, oh, alhamdulillah. Tapi bagi yang perokok nek sing ngeces tenanan ya sering satu kali sehari untuk bisa dikurangi nggih. Nek ngilangi ya jarine angel, nanti dari Bu PHBS yang akan menjelaskan lagi.
ini juga tujuannya panjenengan agar kualitas dari sperma itu bagus ya. Kemudian penis sebagai alat senggama, nah itu tadi nggih, untuk menyalurkan sperma tadi ke vagina ya. Ini bentuknya seperti ini Mas. Nah, monggo mungkin ajeng dicocoknya bener pora, nek menawa enten kelainan nggih diperisake ya. Nah, nek sing ra ono bikine ra ono, wah iki piye monggo. Soalnya nang dokter kelamin nggih. Rebo niku to. Hari apa ya, Pak ya? Oh, nanti sore di puskesmas ada dokter kelamin. Nah, kok iso dicek iki ra apa-apa. Tapi sekarang yang ngecek yang punya nggih, tidak perlu di sampingnya lho ini. Nah, karena belum sah. Kalau sudah sah nggih monggo. Enten sing pun dicap ya. Oh, ya wes. Oh, tinggal dipraktek ya wae. Ini persiapan pranikah ya. Persiapan pranikah ini untuk yang pertama adalah persiapan fisik. Jelas ini meliputi tanda-tanda vital, nggih. Di sini ada tekanan darah, nggih, suhu, kemudian nadi. Kalau dirasa ini hasilnya tidak ada kendala, normal, lanjut saja ya. Kemudian ada pemeriksaan darah rutin. Nah, ada pemeriksaan darah jelas panjenengan kemarin sebelum mengumpulkan surat ya, surat nganten ya, calon pengantin tentunya sudah dilakukan pemeriksaan darah. Di situ mungkin yang lebih banyak diperiksa adalah perempuannya, karena itu memang penting sekali untuk perempuan karena nantinya akan hamil ya, sehingga pemeriksaan lebih banyak di sana. Mungkin kalau laki-laki hanya golongan darah, kemudian HbSAg itu untuk penyakit hepatitisnya, kemudian ada penyakit kelamin juga di sana. Kemudian untuk perempuan mungkin ada tambahan lagi nggih, pemeriksaan air kencing ya. Yaitu nanti untuk tes kehamilannya apakah ini sebelum melakukan proses selanjutnya sudah positif atau belum. Karena apa? Kalau sudah hasilnya sudah positif hamil, kita pun sebagai pemeriksa atau bidan juga melakukan yang menjadi standar pemeriksaan kehamilan ya. Jadi akan diperiksa nanti sekaligus di situ ya, sudah berapa bulan, kemudian sudah bisa atau belum, seperti itu. Jadi banyak sekali yang perlu diperhatikan di sana, dan itu hasilnya pun kalau ditemukan ada yang positif, ya, kita juga wajib memberikan hasil itu kepada yang bersangkutan, dan ini harus diketahui oleh dari pasangan ini. Jika yang positif yang perempuan, laki-lakinya juga harus tahu. Jika yang positifnya itu laki-laki, dalam hal ini yang positif itu hasil pemeriksaan laborat, itu si istri juga harus tahu. Karena apa? Ini karena sudah kesepakatan tadi merupakan disongko bareng-bareng. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk pemeriksaan ini dianjurkan golongan darah jelas nih. Golongan darah sudah tahu semuanya nggih. Jadi ini untuk persiapan nanti pada saat panjenengan nggih, terutama untuk calon pengantin wanita pada saat hamil itu sudah tahu nggih, sudah tahu golongan darahnya apa. Dan untuk laki-laki jika nanti istrinya kok sampai butuh darah nggih, delalah kok golongannya podo, jadi tidak begitu kesulitan pada saat nanti proses persalinan harus membutuhkan darah, karena tidak stok dari PMI nggih, tidak mungkin, ataupun kadang zong nggih, zong itu tidak ada persediaan di sana, karena memang yang butuh darah itu banyak sekali, yaitu tadi saling berebut ya. Apalagi pada masa saat sekarang ini adalah masa COVID-nya belum selesai, jadi orang yang mau memeriksakan diri pun takut kalau hasilnya diketahui positif. Nah, wis positif resone ngendi. Nah, itu nggih. Kemudian setelah pemeriksaan fisik tentunya perbaikan gizi. Nah, perbaikan gizi ini tadi
tujuannya adalah untuk peningkatan status gizi. Nah, seorang perempuan calon pengantin tentunya di sana kemarin juga diukur lingkar lengan. Di sini mungkin yang merasa kurus ya, yang merasa kurus pertama kemarin mesti diukur lingkar lengannya apa? Untuk mengetahui apakah kurang energi kronik, itu masuk. Kalau hamil nanti masuknya ke ibu kek. Nah, ibu kek kok kurus, wedine nopo? Wedine nek ra kuat ngeden. Nah, wong babaran iki harus punya cadangan yang luar biasa tenaganya ya, mengumpulkan tenaga yang luar biasa. Makanya bila ditemukan calon pengantin yang kurus ataupun ibu hamil yang kurus itu mendapatkan perhatian yang beda dengan yang biasa. Harapannya kalau sudah dikonseling, dikasih penyuluhan Mbak, untuk mempersiapkan nanti pada saat kehamilan panjenengan harus daharnya banyak ya, karena sekarang ibaratnya kemarin sih kita jaga bodi ya. Nah, jaga bodi supaya apa? Tadi mencari pasangan. Nah, ibaratnya dagangan ben payu sik. Nah, es payu ya wis itu haknya yang mempunyai. Nah, sekarang kalau nanti panjenengan sudah hamil, mulai sekarang mas-masnya pendamping atau calon istrinya atau istrinya ini tidak boleh atau dilarang kalau diet ya, karena diet itu juga ada yang mematikan ya. Kasusnya juga ada kemarin di desa Kuripan itu pengennya diet tapi kebablasan. Nah, jadi tolong sekarang jangan kon diet, jadi kon diet arep model apa saiki wis dadi hake panjenengan ya. Nah, sekarang untuk mempersiapkan ke selanjutnya ya, proses tadi kehamilan supaya apa yang diharapkan untuk memperoleh keturunan itu tercapai. Monggo dari sekarang panjenengan sudah mulai mempersiapkan diri, wis rasa kurus-kurusan ya, rasa kurus-kurusan wis saiki wis ana sing menafkahi, jadi panjenengan juga lebih aman, lebih nyaman, mau minta berapapun akan dikasih dari pasangan panjenengan ini nggih. Kemudian nah ini tadi sudah saya sampaikan, cek anemia gizi, kurang asam folat. Nah, ini perhatian untuk panjenengan mbak-mbak yang sekiranya lengene kok kurang dari 2-3 cm setengah ya, itu untuk monggo panjenengan mulai konsumsi tablet tambah darah, kemudian asam folat ya. Ini pun tidak mengizinkan yang ini, yang gemuk pun mesti juga ikut menjadi perhatian juga. Tidak menutup kemungkinan yang gemuk itu juga bisa anemia ya, karena dia kurang asupan. Jadi antara yang gemuk atau yang kurus, yang jelas yang bisa dilihat hasilnya itu dari pemeriksaan laboratorium seperti itu. Kemudian status imunisasi TT. Nah, kemarin pada saat panjenengan diperiksa di puskesmas, untuk yang perempuan itu wajib disuntik TT, tetanus toksoid. Itu untuk menjaga jika terjadi pada saat persalinan itu tidak akan terjadi infeksi atau tetanus. Jadi tujuannya seperti itu. Semua perempuan calon pengantin mendapatkan tetanus toksoid atau imunisasi ya, vaksin. Dan untuk laki-laki tidak boleh meri karena jenengan tidak ada ini peran manfaatnya, ikan untuk ibu nanti akan melahirkan akan membuat luka. Nah, lukanya itu kan kemungkinan nanti dimungkinkan infeksi. Dengan adanya vaksin itu tadi mencegah terjadinya infeksi. Masalah pada organ reproduksi ini yang sering menjadi permasalahan di daerah-daerah reproduksi tadi yang saya sampaikan pada panjenengan. Biasanya apa? Nih, seks menular. Nah, menular, infeksi menular seksual. Jadi infeksi yang disebabkan karena hubungan seksual yang mengakibatkan mengancam jiwa dari seseorang tersebut. Nih, bisa karena ini HIV ya, HIV, sifilis, herpes. Nah, herpes tidak hanya terjadi di lengan ya, di kemaluan atau di alat kelamin itu juga banyak sekali dan itu lebih berbahaya lagi. Jadi kalau ada keluhan kok herpes di daerah kelamin, itu segeralah ke dokter ataupun lakukan pemeriksaan segera. Karena apa?
Kalau dibiarkan lanjut nanti tiba-tiba ke stadium yang lebih berat dan itu susah untuk diobati. Seperti itu nih. Kalau untuk HIV ini kemungkinan panjenengan juga perso ya, HIV ini kan penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya ya, tidak ada obatnya dan itu hanya untuk memperpanjang usia saja, tidak bisa disembuhkan tiap hari. Makanya seperti nasi ya, obat terus setiap hari, obat ya. Kalau tidak minum obat dia akan cepat mati karena obat itu fungsinya untuk menambah daya tahan aja ya. Ini pun disebabkan karena hubungan seksual tadi. Nah kan organ reproduksi lagi ini tuh ya, kembali ke sana lagi. Hubungan seksual, kemudian tato, itulah penyebaran dari HIV. Jadi monggo untuk yang senang ditato tangan maupun mana itu, kalau sekarang sudah tahu nih, untuk dihentikan saja. Kita tidak tahu jarumnya itu sudah steril apa enggak, itu kemungkinan dari orang yang kena HIV kemudian ditularkan lewat tato ke orang yang sehat lagi, itu salah satu penularan ya. Kemudian penularan HIV lewat jarum transfusi ya, jika transfusi darah itu jarumnya tidak ganti ya, baru dipakai yang satu kemudian dipakai yang satu lagi. Nah untuk penularan inilah yang lebih sering ya. Nah itu untuk di tingkat kesehatan mungkin ya hal itu tidak sampai terjadi, kemungkinan di tempat-tempat yang lain ya, misalnya tadi yang saya sampaikan. Kemudian hubungan seksual jelas ya, kalau HIV itu kan penularan lewat seksual. Jadi monggo nanti untuk mas-mas yang kerjanya di luar Jawa maupun jauh dari istri ya, berbulan-bulan nggak pulang, ini untuk bisa mengecek kesehatannya sendiri di tempat kerjanya di sana yang terdekat. Kemudian untuk ini sama ya, menular dari satu orang ke orang yang lain. Nah ini mbak-mbak ya, untuk cara menjaga organ reproduksinya tetap sehat seperti apa? Mungkin panjenengan sendiri perempuan itu identik dengan bersih kok ya, bersih kemudian rapi, cantik, nah itulah perempuan. Jadi untuk hal yang seperti ini ya, ini dalam kehidupan sehari-hari sudah panjenengan terapkan ini. Sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Jelas ini kalau perempuan, apalagi pada saat menstruasi ya, itu hal yang tidak nyaman bagi perempuan jika datang bulan, karena harus menjaga ini rasa ketidaknyamanan. Enak-enak biasa saja kok sekarang ada ganjelnya. Nah itu ya, ini perempuan juga bisa menjaga diri untuk bisa diperhatikan ya ini. Kemudian tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat, entah itu perempuan atau laki-laki ya, jangan menggunakan pakaian yang ketat yang bisa ini mengganggu kualitas sperma. Untuk laki-laki ya, jangan menggunakan pakaian yang ketat kalau ingin memperoleh keturunan yang sehat ya, yang cepat. Karena apa? Itu dapat mengganggu produktivitas sperma. Tadi nggih, tidak boleh minum alkohol, tidak boleh minuman keras, atau tidak boleh merokok. Kalau merokok tidak bisa mengurangi ya. Kemudian minum nafsa ya, itu yang hal-hal atau minuman ya yang mempengaruhi dari produktivitas atau kualitas sperma. Kemudian untuk perempuan sendiri ya, perempuan juga seperti itu, sama dengan laki-laki untuk menghasilkan sel telur. Selain tadi memperhatikan gizi, juga ini apa, dari fisik ya, dari kondisi fisik panjenengan ya. Di situ kalau panjenengan ketat, otomatis untuk otot-otot ya, peredaran darah di dalam sekitar kemaluan juga akan berpengaruh ya, dan itu akan terjadi penyempitan ya, terjadi penyempitan sehingga nanti panjenengan, makanya kan ada yang sudah lama nggak pernah sudah menikah nggak punya keturunan, belum punya keturunan. Nah itu tadi mungkin dipengaruhi dari kebiasaan sehari-hari panjenengan.
Kemudian nah nggih, membersihkan organ reproduksi luar dari depan ini sudah. Kalau orang tua, kalau panjenengan ya tidak perlu diajari lagi nggih. Ini cah cilik leso ya ra. Pakailah handuk yang bersih ini juga. Yang jelas itu sudah dilakukan sehari-hari. Untuk khusus wanita ini nggih, tidak terlalu sering menggunakan cairan pembilas wanita. Nah ini kalau panjenengan kok biasanya wanita ki pengennya harum, seger harum. Nah ini kalau habis mandi jangan menggunakan cairan yang mengharukan itu, karena di satu sisi memang yes oke wangi, tapi di satu sisi itu juga merugikan panjenengan. Kenapa? Ya karena cairan ini akan mengurangi kelembapan vagina ya, pH ya, pH di dalam vagina itu akan berkurang dengan adanya zat kimia tadi. Ini zat kimia ini yang memberikan, yang dibuat untuk pembilas itu ya, jadi mohon untuk bisa diperhatikan, untuk tidak menggunakan yang berbau kimia. Jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Ini juga ada batasannya ya. Jika menggunakan ventilator ya, yang mungkin panjenengan itu sering menggunakan, untuk sekarang biasanya sehari baru ganti, monggo untuk bisa diusahakan sendiri, diatur sendiri 4 jam atau 3 jam monggo nggih. Penggunaan pembalut saat menstruasi diganti setiap 4 jam sekali. Ini juga disesuaikan dengan kondisi banyak dan sedikitnya darah yang keluar. Kemudian bagi wanita yang sering keputihan berbau harap memeriksakan diri. Nah ini juga merupakan suatu ancaman ya. Mbak-mbak yang mengalami keputihan jangan dianggap remeh juga, jangan diabaikan. Karena apa? Ini juga berpengaruh ke tadi organ reproduksinya tadi, karena perempuan itu juga potensi banyak mudah atau kuman nemplok di sana. Kuman-kuman itu senangnya di daerah yang lembab, nah adem gone ya, di sana malah gemuk-gemuk itu bakteri kalau di tempat itu. Makanya kalau monggo mbak-mbak nanti ada keluhan warna keputihannya hijau, berbau, kemudian kental, nah itu panjenengan monggo untuk bisa segera mungkin memeriksakan ke tenaga kesehatan. Ini. Kemudian bagi laki-laki disunat untuk kesehatan. Nah, kayak enak wong Jawa ki ya wajib nggih niki nggih. Kira nggih pun disunat kabeh to Mas? Nek durung ya wis nang puskesmas ya. Saya rasa karena ini suatu sunah Rasul ya, yang harus panjenengan sebagai orang Muslim harus disunat. Wong Cina wae disunat ya, mosok yang beragama Muslim tidak. Nah itu. Kemudian, nah ini ya, mungkin dari saya cukupkan sekian. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, saya membuka pertanyaan. Monggo yang ingin, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suko dari Sragen. Oh nggih. Saya mau tanya Bu ya. Nggih. Tadi kan sudah dijelaskan Ibu kalau alkohol rokok itu bisa menurunkan kualitas sperma. Nggih. Saya tanya, untuk meningkatkan kualitas sperma itu apa saja yang kita konsumsi? Oh iya. Ya, bagus ya, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin liyane yo pengen nang isin arep takon. Nah, aku wis kondo nang kene iki ora saiki ora ana sing tabu, ora ana sing isin-isin, kabeh padha karena merasakan pada usia yang seumuran ini sama. Bagus ya Mas. Oke, apa saja yang untuk meningkatkan kualitas sperma? Jelas. Nanti secara fisik harus sehat semua sehat semua. Tidak ada penyakit yang di sana yang menempel atau mengidap penyakit karena itu juga sesuatu yang mengganggu. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat Tadi salah satu kan tidak boleh itu tadi
jangan konsumsi yang beralkohol. Kemudian apa, obat-obatan, terus memakai ini baju yang ketat, itu juga salah satu mas. Nek orang nganggo KB insya Allah kan itu juga bagus kualitas sperma dari faktor gizi, makanan yang halal, yang apa, menu seimbang gizinya. Makanan itu makanan yang dalam arti sehari-hari itu loh mas ya, ada yang karbohidrat, kemudian apa itu protein, kemudian ada sayuran, intinya meh kayak ibu hamil itu tadi ya, lauk pauk, nasi, sayur, syukur-syukur iso susu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa dilaksanakan itu bagus ya. Kemudian olahraga, tidak kalah pentingnya olahraga ya. Olahraga tidak harus yang keras-keras, panjenengan jogging setiap hari, oke. Badminton atau volley, oke. Neng sawah, ku ya olahraga. Nah, itu salah satu juga untuk apa itu, produktivitas, kualitas sperma itu bagus. Intinya itu sing ora aneh-aneh mas ya, sing ora aneh-aneh lah. Nek wong mabuk-mabuk, iki kok hasilnya wong apa yang kita makan itu sesuai yang kita keluarkan, seperti itu. Kalau kita konsumsinya yang bagus, otomatis yang keluar pun juga insya Allah juga bagus. Dalam arti di sini berhubungan dengan kualitas sperma ya. Dari fisik sudah, kemudian olahraga ya, tidak terkontaminasi atau terpapar alkohol, kemudian pakai baju yang tidak ketat atau yang standar saja ya, itu merupakan sudah ini untuk memperoleh kualitas sperma yang bagus. Istirahat cukup, dalam hal ini istirahat cukup itu kalau orang dewasa normal itu kan minimal 1 hari berapa jam? 8 jam. Nah, jangan terlalu malam ya, jangan banyak bergadang. Jam 9 sudah mulai tidur sampai nanti subuh. Tambah siang hari berapa jam? 1-2 jam. Itu kan sudah cukup untuk orang dewasa ya. Itu tadi mas ya, mungkin panjenengan yang satu lagi tidak kalah pentingnya adalah rasa yang nyaman, happy ya, senang atine. Nah, senang atine ini mau melakukan apapun itu sudah enjoy ya, tidak ada tekanan dari manapun tidak ada, berarti sudah sesuai dengan kemauan panjenengan atau keinginan panjenengan. Itu ya mas, nanti bisa panjenengan, oh aku harus begini. Dari perempuan yang di rumah menyiapkan menu yang sehat ya, menu yang sehat. Panjenengan melakukan aktivitas juga seperti biasa yang apa, yang kebiasaan panjenengan lakukan yang baik-baik saja. Itu mas, salah satunya seperti itu ya. Ada lagi? Nggih, monggo. Wah, ketok wis tenanan iki. Siap tenan iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Oh iya. Belum tahu hamil ya, Mbak ya? Belum toh, Bu. Sudah menikah belum? Oh sudah, oh ya. Yang jelas pertama tadi dari hasil tes urin, ngerti urin? Pipis. Nah, dari tes pipis itu dihasilkan positif atau negatif. Kan pertama jenengan itu sebelum menikah menstruasinya rutin tiap bulan, gitu. Nah, delalah kok bulan iki urung utawa mandek utawa belum datang bulan, biasanya tanggal 5 terus tanggal 10 kok urung, panjenengan cek ya. Pertama yang tidak bisa dipungkiri dari hasil tes urin positif, oh ya positif. Kemudian panjenengan periksa lagi, nah di tes dewe iki jane ya ora apa-apa, tapi kadang orang mantep tes bubidan. Dari bubidan pun menanyakan jenengan menstruasinya terakhir kapan, wis cek urung. Nah, kalau kehamilan kurang 3 bulan, bubidan ki urung iso mreso Mbak ya, urung iso apa ngemek-ngemek, ini belum terasa. Yang bisa dilihat yaitu tadi dari pemeriksaan laborat. Kemudian panjenengan mengalami keluhan mual, muntah ya, karena ada hormon kehamilan tadi, sehingga mempengaruhi kondisi dari perempuan ya.
mual, muntah, kemudian mungkin tambah usia kehamilan ya, berganti bulan, panjenengan merasakan ini payudara mulai ada pembesaran ya, dipegang sakit ya, hampir seperti mau menstruasi, kemudian berat badan semakin naik. Nah, itu tanda-tanda awal seperti itu ya, Mbak. Tanda awal selanjutnya perut tambah gede, ya, bokong tambah besar ya. Mungkin nanti kalau mas-mas melihat istrinya kok hamil itu tambah semok, sesok nambah meneh, ya, bayi itu lahir, dek, meteng meneh, aku kok seneng nyawang kok semok. Nah, itu juga suatu ini kebanggaan suami juga melihat istrinya hamil, itu ya Mbak ya. Itu tanda awal, jadi dari tes pipis, kemudian mual muntah, ya, kemudian penambahan berat badan, ya. Yang mungkin kalau awal tidak begitu signifikan karena ini kan masih dalam tahap lekasan, sering muntah, sering mual, nafsu maem berkurang. Nafsu maem berkurang mempengaruhi berat badan. Ya, itu ya. Jadi nanti monggo panjenengan kok bulan berikutnya tidak datang bulan, panjenengan bisa cek. Itu tanda-tanda hamil awal ya. Dari awal kok sampai selanjutnya. Oh, nah selanjutnya tuh tadi perut tambah besar. Ya, perut tambah besar, naik tambah gede, keluhan pada wanita hamil, mengko pinggange pegel, kemeng ya. Itu keluhan pada saat hamil tua. Kalau awal panjenengan itu tadi jelas datang bulan tidak pada waktunya ya. Telat sebulan atau 2 bulan. Cek urin positif, keluhan mual muntah pusing, les-lesan. Itu sudah merupakan tanda kehamilan awal ya. Kalau sudah diketahui positif, panjenengan segera untuk lakukan pemeriksaan kehamilan ya di Bu Bidan. Saya memang promosinya ke Bu Bidan karena Bu Bidan itu pemeriksaannya akan lebih selektif ya. Mboten kok ngelek-ngelek Pak dokter SPOG atau dokter kandungan, mboten. Kalau bisanya hanya lewat apa niku USG. Apik Mbak, sehat. Ndak, ini sudah bagus. Ndak diperiksa, laborat ndak diperiksa. Kemudian apa itu? Untuk keluhan-keluhan tidak ditanyakan, paling apa yang perlu panjenengan tanyakan karena Bu Mimin ini sudah sering melakukan yang di dokter kandungan, jadi lebih paham ya. Jadi monggo nanti kalau sudah panjenengan positif hamil segera periksa karena akan panjenengan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan kehamilan panjenengan. Seperti itu ya Mbak ya. Peranggen periksaan nanti. Peranggen ini Mbak. Waru. Jauh ya. Ada lagi monggo ya. Nggih Mas, monggo. Oh, nggih. Ya. Di usia berapakah seorang suami itu nggak boleh menggaulnya, maksudnya nggak boleh berhubungan. Nek bergaul ya boleh ya, menggauli boleh. Nah ini juga bagus ya, pinter-pinter sebeli orang do ngantuk. Nek ngantuk ya rantuk ilmunya ya. Jadi betul, panjenengan semua sangat respon terhadap materi yang saya berikan, sangat terima kasih sekali, berarti panjenengan butuh ya. Jadi kalau panjenengan sudah mengetahui istrinya hamil positif ya, jadi untuk awal 3 bulan pertama ya, 3 bulan pertama itu boleh seorang suami untuk berhubungan boleh, tapi untuk bisa menjaga kondisi ya, nek sak durunge hamil mau ki panjenengan sak senenge monggo sedina arep ping pira itu sudah hake jenengan ya. Nah iya, sing penting bojo sing wedok kuat. Nah, itu sebelum hamil. Tapi kalau sudah, karena di situ ada nyawa ya, calon janin, calon bayi, calon anak, hati-hati karena 3 bulan pertama itu umur yang riskan atau sensitif
calon bayi itu menempel di situ. Secara kasarannya durung kuat lain nemplek Mas ya. Jadi calon bayi ini nempelnya di alon-alon. Cara kekuatannya durung kuat banget. Jadi panjenengan nek miliki Mbak ya, nek arep miliki niku wau alon-alon ya. Dan frekuensi itu jumlah ya. Dalam sehari harus tadinya 3, sekarang dikurangi 1 saja, 1 kali. Nek seminggu mau kok full 7 hari, ya seminggu ya 7 dina Bu. Nah maksudnya itu panjenengan berhubungan tadi dikurangi ya. Nek 7 dina ya dikurangi separuh lah, 3 kali ya, seminggu 3 kali. Itu kok cepetan Mas. Karena apa? Bayi nang jeruknya butuh istirahat, jangan banyak gangguan. Nah, nek sering ditengok terus bisa terjadi ancaman keguguran karena kondisi rahim ibu itu beda-beda, antara perempuan yang satu dengan yang lain itu beda. Jadi monggo nanti bisa lanjut saka mbake ya ngono, menyadari ya. Ora mungkin poso sangat sasi ya ora mungkin ya Mas. Gek sorone gek seger-segere kok tak tokno wae. Ya, nah, itu juga monggo untuk ibu jangan khawatir pula ya, jangan khawatir untuk meladeni apa itu, jangan terlalu berpikir yang aku kayak gini, karena panjenengan sudah mendapat ini bimbingan ya, bimbingan perkawinan ini. Jadi nek jenengan yang ibu-ibu nanti mbak-mbak sudah hamil juga di desa itu ada kelas ibu hamil Mas. Nanti mbaknya kalau periksa di Bu Bidan sudah merekrut nomor HP ibu hamil tadi. Nah, ono kegiatan, kalau sudah ada kegiatan kelas ibu hamil, ibunya, mbaknya tadi diikutkan di kelas ibu hamil, juga mendapatkan penyuluhan atau pengarahan seperti ini. Boleh tidak Bu, seorang ibu hamil melakukan hubungan seksual kepada suami? Boleh, siapa yang tidak memperbolehkan? Boleh, asal itu tadi dengan hati-hati ya. Biasanya digas 100%, saya dikurangi 50 ya. Nah, nanti pada saat kehamilan tua 8-9 bulan itu monggo untuk sering ditilai. Nah, assalamualaikum ya. Soalnya Pak, ini untuk mencegah terjadinya kelewat tanggal persalinan atau HPL ya, hari perkiraan lahir biar sesuai. Kalau kelewat, nek cara wong kedokteran ki jenenge serotinus, itu kelewat dari tanggalnya itu karena awalnya tadi Mas wedi nek arep nilai ya, pada justru ini sering monggo untuk berhubungan, karena kalau sudah sering mendekati ini lebih awal melahirkan ya, sebelum itu lebih bagus ya. Soalnya nek wis HPL itu akhir-akhirnya ya diseksio ya, Pak dokter tidak mau ambil resiko, wis kelewat waktu seksio wae ben cepet. Nah ya, tak kayak triknya. Jadi nek wis iki HPL kapan Dik? Orang minggu ya Mas, ya wis jenengan wis sering tak tilai ya. Nah, apa-apa nembung sik ben siap sik ya. Ibunya ben siap dulu. Jadi itu ya, karena apa? Dengan jenengan melakukan hubungan seksual menjelang persalinan itu akan merangsang hormon prostaglandin ya. Prostaglandin itu yang fungsinya untuk menimbulkan rangsangan, kenceng-kenceng niku lho. Jadi niku ya ana fungsine. Nek awal mau kanggo gawe anak gitu, nek akhir kanggo ngetokke anak. Nah, ya, itu. Ya, masih terus Dik, besok oh ya ngono Dik. Iya. Ya, jadi jangan takut. Ya, jangan takut. Gitu ya Mas. Boleh nilai boleh, tapi untuk 3 bulan pertama ini harus hati-hati loh. Saya bilang harus hati-hati. Karena itu potensi terjadi keguguran sangat besar. Apa itu? Abortus ya, keguguran itu sangat luar biasa. Hati-hati, tapi boleh. Hanya dikurangi saja untuk frekuensinya. Gitu. Masih tanya lagi enggak? Enggak. Udah. Siapa lagi yang tanya? Berarti udah melek kabeh Mas, sing sebelah mau udah turu kabeh. Iki mudeng apa blas? Jelas apa blas? Meneng weh. Oh, responsif ya. Terima kasih. Jadi monggo siapa lagi? Kalau enggak saya tutupkan sekian ya. Nanti ada mbaknya yang sedikit pasti memberikan panjenengan penjelasan. Kiranya juga sangat menarik juga ya, karena ini menyangkut kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.